Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Sulbar. Bapak Kapolres, orang-orang tua kita, singkat saja ingin saya sampaikan. Terlegitimasinya seorang pemimpin adalah ketika pemimpin itu mampu melakukan transformasi kesejahteraan. Boni, disinilah saya selamat. Saya bisa lulus, ya, menandakan bahwa saya selamat. Maka inilah kecamatan harus diperbesar. Jadi karena saya biasa tidur di tangki kayu, bisa tidur di alang-alang, bisa tidur di atas air pakai rakit untuk menyelamatkan diri demi untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena ini masih ada hidup, mengerti yang dinamakan manusia. Manusia itu tidak pernah berbohong, tidak pernah terubah sampai saat sekarang. Kalau sebenarnya itu orang harus ada jelas apanya, benang merahnya terhadap persatuan dan kesatuan yang harus diimplementasikan. Seperti pidato tadi bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa itu yang harus kita kedepankan. Gitu. Tapi saya nggak tahu apakah putus atau tidak. Mungkin ada yang spesifik, mungkin masalah-masalah yang saat ini mungkin gerakan antara narkoba atau mungkin keretakan persatuan. Fenomenanya sudah seperti apa sekarang? Ya, kita lihat bahwa peran mass media itu yang lebih tahu ya. Artinya segalanya kan harus berimbang ya. Mana kegiatan-kegiatan positif dari pemerintah yang harus lebih banyak kita tonjolkan banding kekurangan-kekurangan. Ini juga sangat mendorong terjadinya perpecahan yang ada di masyarakat. Artinya informasi yang diberikan kurang profesional. Ini harus kita lihat ke depan. Gitu. Bagaimana selaku ketua DKC Endreka, seperti apa yang akan dilakukan dalam kepemimpinan di DKC Endreka P3K? Saya rasa kalau berbicara masalah kepemimpinan hanya satu pemimpin, yaitu al-haqqu min rabbika ila fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan saya rasa bahwa siapapun yang dekat dari Allah itulah yang benar, itu saja. Karena saya khawatir bangsa kita ini sepertinya sila pertama bahwa percaya saja adanya Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan itu belum mampu memberikan rasa takut terhadap pelanggaran di dalam Republik ini. Jadi elementasi daripada Pancasila bahwa kita harus kembali kepada ideologi yang sebenarnya. Saya khawatir kalau perintis kemerdekaan membiarkan kita tidak bersama-sama dengan rakyat untuk mengembalikan ideologi Pancasila yang sebenarnya. Saya khawatir ada unsur-unsur yang mempertameng atau mempertopeng sila-sila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Saya kira itulah yang saya anukan bahwa Panca Mimpaip Sila Principle. Di situ dikatakan it's mean that the Indonesian people ought to believe in God. Our state gives freedom to the wasifes of each religion to the people the services. It also mean that there is no place for communism. Maka di situ terakhir yang saya tegaskan di sini bahwa tidak ada tempat bagi komunis di Indonesia. Jadi siapa yang merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka disitulah darah perintis kemerdekaan mengalir oleh bangsa lain maupun sesama bangsa sendiri. Ada dua hal yang kenapa organisasi ini berdiri. Pertama, peran organisasi ini sebagai peran kehambaan. Organisasi ini akan mengajarkan orang
bagaimana mestinya seorang hamba menjalani hidup ini. Yang tentunya bahwa kalau kita bicara hamba, kita akan bicara Tuhan. Kita bicara Tuhan, kita bicara alam semesta. Nah, artinya organisasi ini selalu mengajar orang untuk menyadari bahwa ada alam, ada Tuhan yang mengatur dan menciptakan alam ini. Nah, itu yang kita tidak bisa langgar. Nah, itu yang disebut ajaran tauhid. Nah, itu yang pertama. Jadi orang tua kami ini mendirikan organisasi ini selalu mengajarkan ajaran tauhid supaya orang tidak lupa Tuhannya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau unsur kebangsaan itu namanya urusan duniawi. Artinya karena kelangsungan hidup ini tidak boleh berhenti dan selalu harus baik, berarti kita yang mendiami bumi ini tidak mengenal suku, bangsa, agama, dan ras, selalu punya partisipasi keseimbangan. Kapan tidak ada keseimbangan, maka akan macet sesuatu. Nah, keseimbangan dalam hal sumber daya alam, pengolahan sumber daya ekonomi, keamanan, ketertiban, kesejahteraan orang itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Tidak boleh ada antara daerah yang terlalu menikmati lalu ada yang tidak menikmati. Nah, inilah yang selalu diajarkan oleh orang tua kita dan ini peran organisasi ini. Nah, kalau sampai pada titik ini artinya perlu keteraturan, perlu disiplin. Hanya kita bisa disiplin kalau ada organisasi, maka lahirlah organisasi ini mendisiplinkan orang bagaimana menjaga semua, menjaga bangsa Indonesia dan menjaga keseimbangan dunia. Dan kita berpikirnya bukan hanya Indonesia. Bagaimana dunia ini seimbang? Karena dunia ini kacau karena tidak seimbang. Dulu waktu Revolusi Perancis, itu kan ada kesepakatan tentang peradaban ke depan. Akan dikawal oleh namanya sains dan teknologi. Bahan bakunya adalah bahan bakar. Nah, sekarang itu yang menjadi sumber konflik. Minyak, macam-macam. Nah, ada negara yang mengeksploitasi, negara superpower. Ada juga negara yang dieksploitasi seperti Afrika, Timur Tengah, maka ributlah. Nah, ke depan ini nggak boleh terjadi, harus seimbang. Nah, untuk Indonesia sendiri masalah yang jelas terlihat di mata. Nah, kalau Indonesia kita merasakan ada dua hal. Pertama, ada kekhawatiran kita bahwa Indonesia ini akan pecah-pecah. Seperti di Irian, ini sudah masuk tentara asing di Irian. Sudah masuk orang-orang yang kaya dari luar membayar mantan tentara-tentara luar untuk memprovokasi masyarakat lalu memberontak. Nah, artinya nanti akan lepas itu Irian. Nah, ini harus dijaga. Kedua, Aceh, ketiga Kalimantan dan Sulawesi. Artinya organisasi ini akan ada dibentuk di semua, khususnya di luar Jawa. Karena inilah nanti akan diharapkan akan berjuang mempertahankan NKRI. Ini yang diwaspadai. Dan ini bukan hanya karena sudah terlihat indikasi dan gejalanya. Cara berpolitik Indonesia ini sekarang orang-orang sudah tidak hampir meninggalkan moral dan etika. Nah, itu kan artinya sudah tidak ada nanti yang bisa mereka dengar. Semua serba kacau lah. Dan saya yakin bahwa kalau ini tidak diperbaiki, orang tidak sadar, paling 2013 akan terjadi kekacauan besar-besaran di Indonesia. Karena pengalaman saya di Jakarta tahun 97, waktu Pak Harto mau turun, kadang ini jauh lebih parah daripada waktu Pak Harto. Karena saya waktu itu memimpin organisasi kemahasiswaan. Saya sekretaris jenderal pergerakan mahasiswa Islam waktu itu. Dan saya yang suruh turun demo ke DPR karena saya pimpinan organisasi kemahasiswaan. Nah, saya rasa P3KI sendiri di selain Sulawesi Selatan di mana saja yang sekarang sudah terbentuk itu di DKI, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Jawa baru Banten dan DKI. Nah, di luar Jawa dulu, karena nanti kita mulai akan bekerja soal bagaimana menegaskan di daerah-daerah bahwa kita tidak boleh pecah. Makanya kalau di luar daerah itu yang lebih penting. Kalau Jawa sih, saya kira Jawa tidak akan mau pecah. Jadi kita Jawa biarin aja lah. Tidak ada pemikiran untuk memprioritaskan daerah yang enggak, rawan semua sama. Kalau yang rawan itu ya Irian dengan Aceh. Itu yang paling rawan untuk merdeka. Nah, mungkin nanti sebelum puasa mudah-mudahan sudah terbentuk di Irian, lalu ada acara seperti ini, kita ngajak tentara, membantu kita untuk menegaskan upacara tentang komitmen NKRI. Nah, saya sudah bicara dengan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat,
Nah, itu kita akan bekerja sama karena di sana mau kita himbau masyarakat supaya jangan sampai pecah. Kebetulan dipercayakan menjadi moderator saat sekarang ini. Kami, saya sendiri selaku Kapolres Nrekang mewakili untuk kegiatan ini, termasuk tadi pelantikan dan sekarang ya 8 Februari 2000. Nama Ika Waskita. Ika Waskita di 12 kecamatan di Nrekang. Di Baraka sudah kegiatan, salah satu adalah safari Jumat. Artinya kalau sudah kemudian dia aktivitas anak-anak sekolah bisa ke sekolah tanpa ada gangguan. 944 personil yang seharusnya anggota semuanya memang di seluruh Indonesia, kami baru bisa pencabulan atau pemerkosaan, maaf, narkoba, judi, itu yang kami minta. Jadi kabupaten kota lainnya di Indonesia masih termasuk terbaik. Tapi kalau sifatnya fitnah, inilah yang menjadi meresahkan masyarakat. Tombak yang berdampingan langsung dengan masyarakat adalah organisasi yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Disitulah benar utama untuk menyaring, mendeteksi timbulnya gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Bagaimana kita melestarikan harapan kepada kita memanfaatkan itu. Semuanya berpartisipasi. Kita hadir di sini, tapi tidak apa-apa. Kita doakan semoga semua masyarakat yang ada di Nrekang pada umumnya, ya, itu siap dan berpartisipasi untuk memajukan, khususnya masyarakat Nrekang, ya, khususnya dari Jawa Barat 3, Kabupaten Cianjur. Musik bambu di Baraka ini. Saya pertama membina Pak pada tahun-tahun 2004 dulu itu. 2004 saya dirikan di Latimojo. Bersamaan dengan ada kebetulan dulu di Baraka pertandingan musik bambu. Wajibkan pada tingkat dewasa untuk mau bertanding di Baraka dulu. Jadi seluruh anggotanya dari kalangan orang dewasa?
Iya, diperbolehkan dari kalangan orang dewasa karena kelihatannya memang pas kalau orang yang udah dewasa kita pakai. Yang lebih muda umuran anak sekolah saat ini jarang ya? Oh jarang Pak, jarang. Karena? Kayaknya kan anak sekolah sekarang tingkat CD itu agak-agak kecil, nggak bisa sampai itu, ya nggak bisa sampai dengan musiknya, alat musiknya, tinggi musiknya. Nggak kuat lagi tiup. Oh begitu. Ya nggak sama dari dulu, kapal besar-besar dari anak sekolah itu. Besar SD. Terus Pak Umar nggak kesulitan? Mereka kan ada aktivitas kesibukan sehari-hari. Sebenarnya sih saya sulit sekali, kita tuh melatih dalam jangka 1 kali dalam 1 minggu, itu pun jarang dia datang, itu berganti-gantian datang. Jadi kan sekali lagi saya sampaikan buat kita punya personel ini rata-rata dari Betani Pak. Dari kabupaten. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada undangan, bagaimana mengumpulkan mereka? Undangan kan kita kan Pak, ada juga manajemen kita bangun sebagai ketua dan pengurus, dan kalau ada undangan sekitar 3 hari lagi kita sudah mengumpulkan di situ, memberikan informasi dengan rekan-rekan. Oh begitu. Iya. Terus aktivitas yang mereka lakukan ini sebenarnya dari sisi ekonomi menunjang tidak untuk atau sekedar hobi kecintaan? Saya rasa cuman sekedar hobi saja Pak. Yang masalahnya untuk mau jadikan profesi. Iya, tidak ada sama sekali. Itu pun jarang. Biasa kalau contohnya kalau kita seperti ini kita dipanggil, ya biasa ada tunjangan juga di situ, tapi enggak menutup dengan ya itu Pak. Terus kalau lomba-lomba seperti ini sering tidak dilakukan di Enrekang? Sering, pernah kita mulai pertama di Enrekang dulu, di provinsi dulu tuh. Iya, di Enrekang. Apalagi namanya? Pagelaran tradisional di Enrekang dulu. Sekali setahun saja? Sekali setahun. Iya, sekali setahun saja. Jadi kira-kira kalau itu memenuhi tidak untuk pelestarian musik bambu ini? Iya, sekedar hiburan aja, yang masalahnya sih itu semua ya. Nggak dapat menunjang, cuman ya nggak, maksudnya musik bambu kan perlu dilestarikan. Iya. Perlu kalangan muda sebenarnya dilibatkan supaya nggak hilang. Ya gini ceritanya Pak, ini kan kalau kita dari desa kayaknya nggak cukup macam-macam anak muda, dia seakan-akan kurang tertarik ya? Nggak terlalu mencintai. Kalau alat musik macam itu organ tunggal ya dia suka, tapi kalau masalah ini musik bambu dia enggak betul mencintai dia. Jadi terpaksa orang tua saja yang kita orang tua, dan saya lihat memang ya agak pas lah saya lihat kalau orang tua sepakai dengan tradisional seperti ini. Oke, makasih. Oke deh. Baik, P3KI ini yaitu organisasi kemasyarakatan ya, penerus perjuangan perintis kemerdekaan Indonesia atau disingkat P3KI. Ini kan kita sebenarnya bukan hal yang baru semangat mendirikan organisasi seperti ini, tapi ini akan lain ceritanya karena ini secara spesifik, secara khusus yang siap mewadahi dari nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai yang diwariskan oleh para perintis kemerdekaan pada saat mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi sekarang misalnya ya, dengan gejolak sosial kemudian nyaris tidak terkendali yang akan konflik sosial, konflik horizontal, bahkan mengancam
semacam disintegrasi ya, ini saya kira sangat relevan. P3KI ini menjadi alternatif, menjadi perekat, menjadi wadah untuk sesama mereka ini saling silaturahim, bisa semakin mengintensifkan pertemuan-pertemuan, berbicara, melaksanakan kegiatan, program yang positif, membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Apalagi sekarang misalnya pemerintah ya sedang mensosialisasikan 4 pilar. Nah, sosialisasi 4 pilar ini diharapkan P3KI ini langsung action konkret, misalnya bagaimana tentang kebodohan, bagaimana tentang keterbelakangan ya, hak-hak masyarakat sekarang ini yang belum sepenuhnya diperoleh gitu. Itu harus ada satu solusi, apakah itu metode pendampingan, pendekatan dengan pengabdian masyarakat ya, dengan hidup bersama mereka. Saya kira ini sebuah tidak hanya sekedar tantangan, tetapi juga sebuah solusi bagi khususnya pengurus P3KI yang ada di Nrekang ini, di Kabupaten Nrekang ini, untuk semakin dekat dengan persoalan, semakin dekat dengan masyarakat, dan sekaligus mencari solusi dan bekerja sama. Saya kira ini kepada pemerintah daerah, terutama ada satu ormas yang siap membantu, yang siap bermitra untuk mengeliminir ya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu.